Halo Bu Ibu dan Mbak sayang, selamat datang kembali di channelku. Hari ini aku beberes lagi rutinitas beres-beres harian seperti biasa. Cucian di mesin cuci udah selesai, aku jemurin baju-baju. Udah lama kemarau ya, tiap hari cuacanya panas. Jemur pagi, sorenya udah kering. Cucianku jadi cepat habisnya nih. Tapi aku ngerasa panasnya agak ekstrim gak sih? Soalnya kadang aku keluar rumah sebentar dan gak kena matahari langsung juga. Tapi pas masuk rumah, kulit rasanya kayak ketarik gitu. Oh iya, apa kabarnya nih? Semoga kamu sehat selalu di cuaca ekstrim dan udara yang lagi kurang baik ini ya. Jadi aku terima ada beberapa DM di IG yang nanyain dan nungguin aku upload di channel YouTube aku. Aku seneng dan terharu banget bacanya. Makasih ya udah meluangkan waktu kamu yang berharga buat nanya kabar dan nonton video-video aku. Kadang sebenarnya aku tuh udah bikin videonya, tapi suka tiba-tiba ngerasa kurang puas sendiri sama hasilnya. Terus akhirnya aku batal upload dan terlupakan. Tapi komen dan DM-DM dari kamu bikin aku semangat lagi. Jadi aku akan lebih berusaha dan lebih pede buat terus upload di YouTube. Oke, lanjut lagi, jemur-jemur bajunya udah selesai. Sekarang kita pindah ke dapur dan seperti biasa kalau beresin dapur, aku selalu mulai dengan balik-balikin barang-barang ke tempat seharusnya. Kosongin tirisan piring semalam, buang makanan yang udah nggak layak. Terus kalau ada barang yang nggak disimpan di tempatnya, kita balikin ke dalam tempatnya masing-masing. Dan kalau ada yang kotor langsung masuk sink dan nanti meja dapurnya dibersihin. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something. Nggak lupa juga bunga di dapur dikibas-kibas biar nggak berdebu. Jangan sampai kayak yang udah-udah itu beberapa bunga artifisial yang aku punya, akhirnya debunya lengket dan jadi noda yang nggak bisa hilang walau dicuci. Akhirnya kan sayang ya, jadi terpaksa aku buang karena nggak bisa bersih lagi. Nah kalau barang-barang di meja udah rapi dan cucian kotor udah di sink semua, terus aku udah yakin gak ada yang ketinggalan lagi, aku bisa lanjut cuci piring-piring kotor ini. Dulu tuh pernah ada yang tanya, kenapa kalau aku cuci piring itu satu piring kotor langsung disabunin, langsung bilas, langsung taruh di tirisan satu persatu. Kenapa nggak disabunin dulu semua, baru dibilas bersamaan? Jadi waktu itu aku merasa dengan cara langsung-langsung kayak gitu tuh piringnya lebih bersih. Karena aku nggak nyaman balikin piring yang udah disabunin masuk ke dalam sink gabung lagi sama piring-piring lain yang masih kotor dan belum disabunin. Tapi sekarang di sebelah sink udah ada kayak rak troli gitu yang tingginya sama rata dengan meja kitchen set. Jadi aku udah berani taruh piring yang habis disabunin di situ karena nggak khawatir piringnya bakalan jatuh dan pecah. Sejak pakai cara sabunin banyak piring dulu baru dibilas, aku jadi merasa memang lebih enak pakai cara ini. Karena cuci piringnya tuh jadi lebih cepet dan sabun cuci piring itu jadi hemat banget. Walau memang gak muat sih kalau langsung semua cucian, jadi sabunin beberapa banyak piring sekaligus dulu, baru dibilas terus ambil lagi beberapa yang kotor, sabunin sekaligus, baru bilas lagi. Oke, cucian piringnya udah hampir selesai semua, tapi masih ada sisa panci yang kurang lama direndam, jadi nodanya masih lengket. Ini aku biarin dulu di sink, nanti lama-lama kalau udah melunak baru digosok lagi. Sekarang aku mau lanjutin lagi beres-beres dapur dengan ngelapin permukaan meja kitchen set. Aku ngelapnya santai sih, karena memang ini bukan deep clean gitu, tapi bersih-bersih harian aja. Pertama, aku hilangin debu dan ceceran masak pakai tisu. Terus lanjut pembersihnya, aku pakai sisa sabun cuci piring dan sponsnya. Digosokin ke top table dan permukaan kompor. Terus sponsnya dibilas lagi sampai bersih, dipakai buat ngelap sisa busa sabun. Nanti terakhir baru dilap pakai microfiber. Sisa tumpahan masak sama cipratan minyak langsung bersih kesat lagi.
Di atas kompor masih ada satu panci dan satu pan. Jadi satu pancinya itu isinya masakan aku buat sarapan tadi pagi, aku bikin krim sup gitu. Terus yang pannya itu tadi dipakai suami buat bikin pancake dan suamiku pesen jangan dicuci dulu karena masih mau dipakai lagi. Jadi ngelapnya harus gantian. Satu sisi tunggu dilap sampai bersih dulu, pindahin panci sama pan baru lap sisi satunya. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. Dari dapur aku pindah ke living room. Sekarang giliran aku bersih-bersih di sini. Sebelumnya barang-barang aku rapihin dulu. Lagi banyak bantal ya, karena kemarin bantal mobil aku keluarin pas mobilnya lagi dipakai full seat. Terus ada juga bantal hasil dari nukerin poin di mall. Biasanya aku nggak pernah nuker-nuker poin gini, tapi bantalnya motifnya lucu-lucu, jadi aku tergoda. Setiap kali beres-beres, aku punya urutan yang selalu aku lakukan dalam membereskan ruangan apapun. Pertama pasti balik-balikin barang yang gak seharusnya ada di situ. Kedua, buang sampah. Kadang ada bungkusan apalah, ada tisu bekas lah, atau ada kertas brosur dan lain-lain. Itu langsung dibuang semua. Ketiga, bersihin mulai dari bagian-bagian di ruangan itu dulu. Misalnya ngelap permukaan meja. Kalau ada waktu dan semangat lebih, bisa ngelapin perintilan kecil-kecil yang ada di atas meja. Yang terakhir baru deh langsung vakum atau sekalian pel seluruh rumah. Nah misalnya kayak sekarang nih, aku selesaikan dulu balikin barang-barang ke tempatnya dan mastiin gak ada sampah lagi di ruangan ini. Baru deh aku langsung lap, cermin, dan konsol table. Kalau ada tenaga dan semangat lebih, bisa sekalian bersihin gorden sama ngelapin jendela. Bisa juga bersihin kipas plafon pakai kemoceng. Tapi kali ini aku cukup bersihin cermin sama konsol table aja, karena aku mau nyimpen tenaga buat masak. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't. Terakhir aku bakalan vakum seluruh lantai dari living room sampai ke dapur. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Nah setelah rumah beres dan rapi sekarang aku mau lanjut masak. Rencananya kali ini aku mau coba bikin chicken meatball. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last. Pertama aku potong-potong dulu bawang bombay, setengah aja gak perlu rapi karena nanti bakal dicacah barengan sama ayam. Terus kali ini masaknya jadi lebih praktis karena adonan meatballnya aku bikin pakai chopper Miku baru aku. Seneng banget akhirnya di rumah ada chopper dan memang udah sejak lama Miku ini jadi incaranku. Pertama aku masukin bawang bombaynya, kemudian bawang putih kupas dan ayam filet. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Masukkan 1 butir telur, kemudian ini opsional tapi aku suka tambahin keju parmesan. Terakhir masukin tepung roti, garam, dan lada. Seperti biasa aku kalau masak takarannya kira-kira aja. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes. Karena sekarang udah ada chopper, jadi kalau mau masak meatball gini nggak perlu repot. Dulu harus ke supermarket beli daging cincang, terus di rumah cincang bawang satu-satu lagi, baru dicampur dibikin adonan. Sekarang udah nggak perlu, bisa langsung aku jadiin satu dicacah barengan dalam wadah kaca besarnya Miku Chopper yang berkapasitas 2 liter ini. Praktis banget ya, masak-masak di rumah jadi makin seru dan menunya jadi lebih beragam tanpa perlu ribet dan capek. Jadi kebayang nih nanti bisa bikin perkedel, burger patty, saus bolognese, dan lain-lain dengan Miku Chopperku ini. Terus menurutku chopper ini suaranya juga halus dan gak berisik. Terus aku memang lagi suka-sukanya sama wadah kaca karena nyucinya tuh gampang bersih dan gak menyisakan bau. Kebetulan wadah chopper Miku ini udah pakai kaca.
Apalagi bahannya kaca ion Ag+, dan pisaunya titanium alloy. Makanya jadi lebih aman, soalnya antibakteri. Nggak khawatir deh dipakai buat mencacah daging-daging mentah. Set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Dan bisa dilihat ya di sini hasil cacahannya tuh bagus dan sudah tercampur rata. Dan semua ini dilakukan dalam hitungan detik. Sekarang kita bisa mulai masak meatballnya. Karena aku masaknya pakai panci stainless, jadi pancinya aku panaskan dulu supaya nggak lengket. Sambil nunggu aku siapin tepung terigu buat ngelapisin chicken meatballnya. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Adonannya dibulet-buletin pakai tangan, tapi karena buat makan sendiri bentuknya nggak perlu bagus kan, jadi aku pakai sendok aja biar tangan nggak kotor. Lebih enak lagi kalau punya scoop ice cream, bentuknya bakalan bagus tanpa pakai tangan. Believe it's true. I'm just as surprised as you. Pancinya udah cukup panas, udah bisa tuang minyak. Aku pakai extra light olive oil yang aman buat goreng dan panggang. Sambil bulet-buletin, sambil pan fry adonan meatballnya satu persatu. Aku masak adonannya separuh aja ya, sisanya buat stok. Minyaknya ditambahin karena kebetulan aku bikin chicken meatballnya pakai fillet dada ayam. Kalau pakai fillet paha, minyaknya nggak perlu banyak karena minyak dari fillet paha ayamnya bakalan keluar pas di pan fry. Dan sebenarnya memang rasa meatballnya juga lebih enak kalau pakai paha ayam, lebih juicy dan lembut. Tapi yang lagi ada di rumah stok fillet dada ayam dan aku pakai yang ada aja. Jangan lupa meatballnya dibalik-balik, terus ada beberapa yang kurang coklat tapi nggak apa-apa, nanti aku masak lebih lama aja. Kalau semua udah mateng dan udah diangkat semua, di panci yang sama lelehkan butter. Kemudian tambah tepung terigu sebagai pengental. Ini aku nambahin tepungnya agak kebanyakan, jadi kekentalan gitu. Tapi nggak apa-apa, aku minta Pak Su cicip pas selesai, katanya rasanya tetap enak. Tapi lain kali berarti tepungnya paling banyak 1 sendok makan aja. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back. Lanjut tuangkan susu cair dan kaldu bubuk. Di sini aku tambahkan air karena tadi kekentalan. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Terus tambahkan paprika bubuk. Dan ini opsional, tapi aku pengen tambah keju parmesan, Italian herbs, dan keju parut. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Nah, kalau udah dimasak sebentar sambil diaduk, terakhir cicipin. Kalau kurang asin, tambahin garam. Dan masukkan kembali chicken meatballnya. Get something from nothing. Lebih pas kalau teman makannya pakai mashed potato, tapi di rumah lagi nggak ada, jadi aku pakai pasta spaghetti direbus di panci sebelahnya. I never could have moved away, but now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. Akhirnya makan siangku udah jadi dan sekarang aku mau makan dulu. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like kalau kamu suka videonya dan sampai ketemu di video-video lainnya.